Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kali ini Trios akan menjelaskan tentang keputusan hakim dalam peradilan perdata. Keputusan hakim dalam peradilan perdata adalah produk hukum yang dihasilkan oleh hakim setelah menyelesaikan suatu perkara perdata. Dalam peradilan perdata, keputusan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, penggugat dan tergugat. Keputusan hakim dikenal juga dengan istilah putusan atau vonis. 1. Pengertian keputusan hakim dalam peradilan perdata. Keputusan hakim adalah pernyataan resmi dari pengadilan yang memutuskan perkara dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melewati proses persidangan. Keputusan ini diambil berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pandangan hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. 2. Jenis-jenis keputusan hakim. Dalam peradilan perdata, terdapat beberapa jenis keputusan yang dapat diambil oleh hakim. 1. Putusan final akhir merupakan putusan yang mengakhiri seluruh pemeriksaan perkara. Hakim memberikan keputusan yang menyelesaikan pokok perkara. Contoh, putusan yang menyatakan bahwa tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat. 2. Putusan sela. Putusan yang diambil sebelum putusan akhir. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah-masalah prosedural atau formal dalam proses peradilan. Contoh, putusan mengenai penundaan persidangan atau putusan mengenai keberatan penggugat atas alat bukti. 3. Putusan first step. Putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Contoh, putusan yang mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat tidak hadir. 4. Putusan gugatan tidak diterima niet onafhankelijke verklaard NO. Putusan ini diberikan apabila hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Contoh, gugatan tidak memenuhi syarat administrasi atau salah alamat. 5. Putusan kondemnatoir. Putusan yang bersifat menghukum pihak tergugat untuk melakukan sesuatu, seperti membayar ganti rugi, menyerahkan suatu barang, atau memenuhi perjanjian. 6. Putusan deklaratoir. Putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan hukum. Misalnya, menyatakan bahwa perjanjian tertentu batal demi hukum. 7. Putusan konstitutif. Putusan yang mengubah suatu keadaan hukum. Contohnya, putusan yang menyatakan pembatalan perjanjian atau pembatalan suatu keputusan. 3. Susunan keputusan hakim. Setiap keputusan hakim harus disusun dengan jelas dan sistematis. Umumnya, susunan keputusan terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Kepala putusan, berisi identitas pengadilan, tanggal, nomor perkara, dan identitas pihak yang bersengketa. 2. Pertimbangan hukum ratio decidende. Bagian ini menguraikan alasan-alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan, termasuk analisis terhadap alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. 3. Amar putusan merupakan bagian yang paling penting, di mana hakim menyatakan hasil akhir perkara, seperti mengabulkan atau menolak gugatan, serta tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. 4. Penutup putusan biasanya berisi tanggal putusan, tanda tangan hakim, dan kadang disertai dengan cap pengadilan. 4. Kekuatan keputusan hakim. Keputusan hakim dalam peradilan perdata memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda, tergantung pada status dan tahapan proses peradilannya. 1. Kekuatan mengikat bindende krajet. Keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Setelah putusan dijatuhkan, para pihak harus menaati dan menjalankan putusan tersebut. 2. Kekuatan eksekutorial eksekusi. Keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap inkrachtet van gewicht dapat dieksekusi oleh pengadilan. Ini terjadi apabila tidak ada upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. 3. Kekuatan pembuktian bewijskracht. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah.
Mengenai suatu perkara yang sudah diputuskan. 4. Kekuatan yang bersifat finalite. Setelah semua upaya hukum seperti banding atau kasasi telah habis atau tidak diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan, putusan tersebut bersifat final dan tidak bisa diubah lagi. Putusan ini disebut berkekuatan hukum tetap inkrach. Kesimpulan, keputusan hakim dalam peradilan perdata merupakan proses penting dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Keputusan ini dibentuk melalui berbagai tahap dan memiliki beberapa jenis serta kekuatan hukum. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, keputusan tersebut dapat dieksekusi dan memiliki dampak yang mengikat para pihak yang terlibat. Demikian penjelasan singkat Trios tentang putusan hakim. Sampai jumpa pada video Trios selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan terima kasih.